Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufan Ma'ruf, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan nomor induk 1461-9089. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis dari bisnis yang saya kembangkan sendiri, yaitu es kepal Milo, minuman dingin berbalut coklat kental yang manis. Yang pertama, ada goal dan big vision. Pengertiannya adalah produk atau dampaknya terhadap masyarakat, potensi pengembangan, viability, dan kemampuan tim mengeksekusi rencana. Yang pertama ada goal. Goal saya dalam mengembangkan bisnis es kepal Milo ini adalah untuk menunjang pergerakan UMKM makanan dan minuman ringan, karena kami menggunakan UMKM sebagai supplier utama. Lalu yang kedua, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa untuk menikmati makanan dan minuman yang lezat, itu nggak perlu ke tempat-tempat yang mewah atau tempat-tempat yang elit lah katakanlah. Tempat-tempat yang mahal seperti itu. Dan tidak perlu jauh-jauh ke sana hanya untuk merogoh uang yang mahal demi mendapatkan satu cup dari makanan tersebut. Tidak perlu. Jadi hanya memerlukan uang yang kecil dan tempat-tempat yang gampang dituju untuk memiliki minuman atau makanan ini. Lalu yang ketiga, menggait masyarakat umum, terutama generasi Z, untuk menikmati produk asli buatan UMKM lokal. Lalu selanjutnya ada big vision atau pandangan. Pandangan kami membuat kuliner makanan atau minuman yang murah dan lezat. Seperti yang saya katakan tadi, kami akan membuat makanan atau minuman, katakanlah ini dessert ya, yang murah dan lezat. Lalu membuat makanan atau minuman ringan yang ramah di kantong. Jadi seperti yang tadi saya bicarakan, produk ini akan menampilkan atau melayani makanan yang murah, murah di kantong. Jadi tidak perlu merogoh banyak uang ataupun ramah di kantong pelajar biasanya. Dan para pelajar sekarang banyak yang membeli makanan dan minuman dari luar seperti itu. Lalu yang ketiga, membuka outlet atau cabang-cabang ke berbagai wilayah agar produk ini dikenal dan bisa dicapai oleh seluruh masyarakat. Jadi pandangan kami ke depannya akan berkembangnya bisnis ini, kami akan membuka toko-toko yang bisa menyebar dan menjangkau seluruh area, minimal di area Surabaya dan Sidoarjo. Syukur-syukur kita bisa langsung ke Jawa Timur seperti itu. Lalu yang kedua ada problem atau masalah. Pain and gain customer dan solusi saat ini yang belum menyelesaikan permasalahan. Jadi di problem bisnis kali ini, yang pertama, 3 dari 10 orang menilai size dari produk ini atau isi dari produk ini kurang memuaskan. Jadi setelah kami meneliti, setelah kami mengambil saran-saran dari customer kami, 3 dari 10 orang menilai size atau ukuran dari produk ini kurang memuaskan. Istilahnya kekecilan seperti itu. Lalu 2 dari 10 orang mengeluh karena tidak dapat membawa pulang atau take away karena resiko terjadi tumpah karena kemiringan sama produk ini. Karena customer kami juga tidak semuanya bermobil ya. Ada yang bawa motor, terkadang kalau membawa sesuatu dicantolin atau digantungin kepada motor biasanya terjadi kemiringan. Kalau seperti itu, kalau kemasannya tidak rapat, biasanya akan terjadi penumpaan. Gitu. Lalu yang selanjutnya, 2 dari 10 orang juga mengeluh karena produk ini belum tersedia di sekitar tempat tinggal dan hanya ada di beberapa titik tertentu saja. Nah, untuk sekarang bisnis ini masih ada di beberapa titik, yaitu di tempat-tempat ramai, tempat wisata atau tempat nongkrong seperti taman, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada solution atau solusinya. Follow produk Anda yang menyelesaikan permasalahan yang tadi saya sebutkan. Dari penjelasan terkait problem yang masalah kami temui tadi, kami memutuskan
mendiskusikan solusi yang terbaik untuk permasalahan tadi. Yang pertama, dari kekecilan Zeiss tadi, kami merekonstruksi atau membuat ulang bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bahan pembuatannya itu. Sehingga dengan seperti itu kami akan mempres atau menekan harga seminimal mungkin, seramah di kantong mungkin, tetapi tidak mengubah rasa dan ukuran dari sesi tersebut. Jadi seperti masuk akal sedikit masuk akal. Jika tidak membesarkan size, kita akan memurahkan sehingga cocok untuk size tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, kami membuat sendiri kemasan yang sekiranya dapat digunakan untuk dikonsumsi di tempat atau dine-in maupun dibawa pulang atau take away. Jadi kebanyakan dari outlet atau penjual minuman itu membeli kemasan yang sudah jadi, kemasan yang sudah ada di pasaran seperti gelas plastik seperti itu. Tetapi kami akan membuat kemasan sendiri. Kami akan mendesain kemasan sendiri, membuat kemasan sendiri kepada pembuat kemasan, sehingga dengan desain tersebut akan memudahkan para customer kami dalam mengkonsumsinya. Bisa dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang, seperti itu. Lalu yang ketiga, usaha ini akan terus dikembangkan dan akan terus membuka cabang atau outlet di titik-titik strategis. Jadi yang awalnya ada di beberapa tempat, kami akan membuka yang lain, di daerah-daerah yang lain. Sehingga merata di seluruh area Sidoarjo, Surabaya, Gresik, maupun Lamongan, ataupun Jawa Timur. Seperti itu. Lalu yang keempat, ada market size. Potensi pasar dari produk atau teknologi yang ditawarkan. Di sini saya juga menambahkan materi tentang market share. Itu. Dan ini adalah perhitungan saya dari market share yang mana pendapatan penjualan dibagi pendapatan industri atau pasar dikali 100%. Lalu ketemunya 9%. Lalu untuk market size, saya menggunakan analisa dari perhitungan TAM, SAM, dan SOM. Kali ini saya menggunakan TAM-nya dari area Jawa Timur, SAM Surabaya, dan SOM-nya dari Kecamatan Sukolilo, seperti itu. Ini adalah perhitungan dari TAM, SAM, SOM, yang mana N sama dengan jumlah generasi yang ada disebutkan di awal sebelum slide ini. Jadi di sini ada daerah Jawa Timur dengan jumlah generasi Z-nya adalah 9 juta sekian, Surabaya ada 700 sekian, dan Sukolilo ada 50 sekian, 50 ribu sekian. Ini adalah jumlah dari generasi Z yang saya dapatkan datanya dari web terpercaya seperti itu. Lalu dari sini perhitungan TAM sanksinya dengan jumlah generasi Z dikali rata-rata pembelian, lalu dikali market share-nya tadi. Jadi ketemulah dari TAM-nya adalah 13 miliar seperti itu. Lalu ada SAM-nya ada 1 miliar dan SOM-nya dari Sukolilo ada 68 juta, 68 juta 100.000 sekian. Lalu yang kelima ada competition. Di sini akan menerangkan kompetitor langsung dan tak langsung bagaimana startup bisa bersaing dengan kompetitor serta perbedaan dengan kompetitor. Jadi di sini saya akan menerangkan bedanya apa sih produk ini dengan produk yang lain, atau produk sebelah katakanlah. Differentiator atau pembedanya. Yang pertama di sini pasti adalah price, taste, and quantity atau harga, rasa, dan kuantitinya. Atau mungkin bisa dibilang kualitasnya juga bisa. Itu. Ketika komponen tersebut kami aduk rata untuk menciptakan resep yang sekiranya bisa menekan harga. Seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi ramah di kantong, tapi tetap rasanya tetap seperti awal dan size-nya juga cocok gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua ada place atau tempat. Tempatnya ini nanti kami akan atur sedemikian rupa sehingga strategis dan bisa menyebar di seluruh wilayah seperti itu. Lalu ada packaging yang mana ini adalah
kemasan seperti yang saya jelaskan di yang tadi, di mana kami akan membuat kemasan sendiri sehingga ada produk yang tertera di situ yang membuat itu adalah ciri khas dari kami. Dan produk itu dari kemasan itu akan disajikan sedemikian rupa sehingga cocok untuk dibawa kemana-mana, dibawa dine-in atau dibawa pulang atau mungkin dibawa jalan-jalan untuk ke tempat-tempat yang lain. Itu ada pembedaan atau pembeda dari produk ini dan produk sebelah. Lalu yang selanjutnya ada produk atau snapshot produknya. Di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan apa sih produk yang akan kami jual, yaitu produk es kepal Milo yang merupakan makanan penutup atau dessert yang digunakan untuk camilan. Bisa digunakan untuk camilan juga, yang terbuat dari es yang diserut lalu dibentuk untuk mengepal. Jadi es diserut, dibentuk mengepal, lalu dilumuri oleh Milo yang kental gitu. Dilumuri Milo kental, lalu diberi coklat bubuk dan diberi topping seperti itu. Dan itu akan ditaruh di kemasan yang akan kami buat tadi, lalu dipasarkan seperti itu. Toppingnya itu bermacam-macam. Bisa jadi meses, Coco Crunch, Astor gitu kan, atau yang lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada bisnis model. Model bisnis startup bagaimana bisa mendapatkan revenue, rencana jangka pendek dan panjang. Jadi di sini untuk masalah pendapatannya kami akan mengandalkan promosi karena sekarang untuk promosi itu lebih mudah daripada zaman dahulu. Karena sekarang sudah ada sosial media, ada media cetak, ada media online gitu kan. Banyak sekarang. Terutama sekarang yang lagi viral-viralnya adalah promosi lewat TikTok ataupun Instagram. Jadi karena es kepal Milo adalah produk yang sungguh menggiurkan dan sudah jelas enak gitu kan. Ya, dari kelihatannya kita akan langsung nge-shoot bagaimana sebagian rupa sehingga produk ini kelihatan lebih mewah gitu, seperti itu. Namun dengan harga yang murah. Sehingga bisa dijadikan bahan promosi yang akan dipost di Instagram atau di TikTok. Sehingga menarik kaum milenial dan generasi Z yang tadi. Itu. Lalu yang kedua adalah delivery, di mana selain promosi, usaha kami akan kedepannya akan menerapkan sistem delivery, yang mana ini adalah pemesanan jumlah banyak seperti itu, atau mungkin bisa digunakan untuk mengisi pada event-event yang lain, event-event yang lain. Mungkin ada event bazar, ada mungkin event apa gitu kan, event yang besar, kita akan mengisi di situ. Sehingga lokasi-lokasi tersebut bisa menjadi tempat promosi juga, bahwa ini ada es kepal Milo yang rasanya enak sekali, seperti itu. Lalu selanjutnya ada financial snapshot atau proyeksi keuangan saat ini hingga 3 tahun ke depan, bisa berupa pendapatan profit atau key metrics atau conversion rates, seperti itu. Di sini saya akan menjabarkan estimasi biaya operasional dan estimasi apa namanya, keuntungan seperti itu. Jadi untuk per minggunya mungkin akan terjual kurang lebih 100 es kepal Milo, kita katakan seperti itu untuk per minggunya. Untuk bahannya lumuran coklat Milo kita ambil modal 300.000, topping 100.000, untuk wadah sendok atau kemasan tadi 50.000 untuk 100 es kepal seperti itu. Lalu setelah kita jumlah-jumlahkan, kita kali dan kita jumlahkan, 100 produk itu bisa memakan biaya 450, dan kita jual lagi kemungkinan paling minim itu adalah harganya 10.000. Sehingga jika kita kalikan dengan 100 tadi, maka berkisar 1 juta rupiah seperti itu. Lalu ketika kita kurangkan dari modal tersebut, maka kita akan mendapat keuntungan per minggu yaitu 550.000 rupiah. Lalu selanjutnya adalah
untuk 3 tahun ke depan. Jadi ini adalah perbandingan yang mana ketika modal kita 450 di tahun pertama tadi, yang per minggunya, mungkin di tahun kedua kita akan menaikkan modal menjadi 550 atau 600 seperti itu. Tentu juga dengan penaikan modal itu menaikkan juga jumlah produknya yang akan dijual. Selain dari tempat itu, untuk tahun berikutnya kita akan membuat beberapa cabang sehingga produksi kami akan meningkat. Selain meningkatnya produksi karena banyaknya wilayah yang akan kita tuju untuk penjualannya, juga karena ketenaran atau terkenalnya produk kami, sehingga menarik banyak minat pembeli. Yang awalnya mungkin satu outlet menjual 100 per minggunya, mungkin satu outlet akan menjual 200 per minggunya. Itu hanya satu outlet, belum outlet yang lain. Jadi di tahun berikutnya selama 3 tahun kami akan tetap terus mengembangkan produk-produk ini dan promosi sehingga satu outlet ini akan menjual beberapa ratus dalam 1 minggu. Dan kita akan membuka outlet-outlet yang lain di mana akan menyebar di seluruh wilayah seperti itu. Lalu selanjutnya kami juga menggunakan modal dari investor. Investor kami mungkin ada di sponsor atau penanam saham atau penanam modal yang lain. Namun yang pasti investor kami yang pertama adalah UMKM lokal setempat karena kita akan menggunakan istilahnya mungkin nama UMKM yang akan kita guide seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim. Di sini tim adalah tim yang berkecimpung dalam pembuatan bisnis ini. Yaitu yang berkecimpung adalah saya sendiri, yang mana adalah saya sebagai CEO atau Chief Executive Officer, Muhammad Taufan Ma'ruf, dengan NBI 1461-9089. Lalu selanjutnya ada SWOT atau analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi atau memonitor lingkungan perusahaan baik atau buruknya. Seperti itu. Jadi di sini ada strength atau weakness-nya. Yang strength, kekuatan dari bisnis ini adalah produknya murah, namun tidak mengurangi rasa hasil produk. Lalu selanjutnya, produk ramai dibeli karena ramai diperbincangkan atau yang bisa dikatakan viral. Gitu. Jadi produk ini akan viral, terus-terus viral seperti itu. Sehingga akan menambah customer yang akan mengunjungi outlet kami. Lalu lokasi yang strategis sehingga penjualannya bisa maksimal. Lalu ada weakness atau kelemahan pada bisnis ini, yaitu yang pertama tadi yang belum bisa dilaksanakan adalah kemasan yang belum bisa diperbarui, sehingga hanya mampu melayani dine-in seperti itu. Lalu belum bisa melayani pesanan dalam jumlah besar, karena emang outlet kami masih hanya ada beberapa tempat gitu aja di daerah Surabaya. Lalu ada ketersediaan outlet yang belum merata di setiap wilayah. Itu yang saya jelaskan tadi juga. Jadi hanya ada di sekitar Surabaya, tepatnya di daerah Sukolilo. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dari bisnis ini itu bisa dikatakan pada saat weekend atau malam hari juga bisa. Karena di saat-saat seperti itu para mahasiswa atau siswa sekolah bahkan para pekerja itu banyak berliburnya di hari malam hari ataupun pada saat weekend sehingga banyak pembeli yang berdatangan terutama generasi tadi. Lalu yang selanjutnya produk ini memiliki banyak peluang untuk berkembang karena produk ini sudah terkenal atau viral tadi dan mungkin bisa lebih terkenal lagi karena adanya sosial media sebagai sarana promosi. Lalu produk ini sangat cocok sebagai dessert dan sangat instagramable sehingga menarik banyak minat orang. Maksud dari Instagramable di sini adalah buat Insta Story biasanya kalau generasi sekarang atau kaum milenial sekarang yang bilangnya itu buat Insta Story, jadi buat foto itu lebih cocok, lebih bagus seperti itu. Produk ini bagus untuk Insta Story karena ada kekentalan Milo yang sangat menggiurkan tadi, lalu dicampur dengan es yang sangat enak. Gitu. Lalu untuk threats atau ancaman,
Bisnis ini mungkin mempunyai pesaing beberapa aja. Mungkin dari dessert-dessert yang lain seperti es krim atau penjual minuman dingin yang lainnya. Lalu bahan yang digunakan mungkin di beberapa tahun ke depan ada bahan-bahan yang sedikit bukan terisolasi, lebih ke sulit untuk dibeli, sulit untuk dicari. Namun karena es kepala Milo adalah bahan yang termasuk bahan yang mudah didapatkan, jadi mungkin untuk kedepannya kita akan bisa menghandle. Lalu kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis ini akan semakin berkembang. Jadi kemajuan teknologi yang tiap tahun semakin maju itu tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis ini terus berkembang. Karena itu tadi ada Instagramable dan cocok untuk dibuat Instastory. Seperti itu. Dan media promosi juga melalui media TikTok dan Instagram. Sehingga untuk kemajuan teknologi sekiranya tidak perlu masalah seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.